Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين innaka waliyudzalika wal qadiru alaihi. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang berikan rezeki yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini kita bisa datang ke Masjid Citra Harmoni untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Marilah kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan kita meningkatkan ketaatan kita, amal soleh kita kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita akan membaca sirah nabawiyah. Kali ini kita akan mengupas tentang salah satu sisi ibadah Nabi, yaitu haji. Karena sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah haji. Dan kita sekarang sudah memasuki bulan-bulan haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu terdapat pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan-bulan tertentu itu maksudnya adalah dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan sebagian daripada Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan sebagian dari Dzulhijjah. Karena haji itu selesai tanggal 13 Dzulhijjah, ketika hari-hari tasyrik selesai dan orang-orang melempar jamarat juga sudah selesai. Ya, makanya dikatakan sebagian dari bulan Dzulhijjah. Walaupun sebagian bulan Dzulhijjah pada waktu musim haji dianggap sebagai bulan yang utama. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di dalam bulan Dzulhijjah terkumpul ummahatul ibadat, ibadah-ibadah yang sangat agung, yaitu haji, hari raya,
berkurban, bagi yang tidak haji bisa melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna", tidak ada hari-hari yang dimana orang itu beramal saleh ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashr, ya, dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini kesempatan kita untuk beramal saleh, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadirin sekalian, itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah amalan saleh kecuali pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita diberikan oleh Allah kesempatan kalau kita beramal saleh itu nilainya sangat tinggi. Ya, bahkan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Walaupun itu jihad, perang di jalan Allah, masih kalah walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah, kecuali kata Nabi, illa rajul dhahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bi syai' min dzalik. Kecuali seseorang yang memang berperang di jalan Allah dengan membawa hartanya dan dirinya, jiwanya, kemudian dia tidak balik lagi ke rumahnya alias mati. Ini yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Hadirin sekalian, kalau masih kembali, masih hidup, masih kalah dengan pahala yang dilakukan oleh seorang muslimah ketika beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menyamar sebagai manusia dengan paras yang tampan, pakaian yang bersih, kemudian duduk di hadapan Nabi dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu pergi ke rumah Allah, ke Mekah untuk haji jika kamu mampu melaksanakan. Jadi syaratnya istita'ah, kemampuan Bapak Ibu untuk haji itu. Bagi yang tidak mampu tidak wajib haji, tidak usah bersedih. Bagi yang mampu saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu dia melaksanakan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Bapak Ibu diawali dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumahnya, yaitu Ka'bah di Mekah. Maka Nabi Ibrahim membangun rumah Allah itu bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, bau membau hingga bangunan Ka'bah itu selesai, kokoh, tinggi, menjulang ke langit. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga ada faedah dari ayat ini Bapak Ibu, yaitu apabila kita selesai melakukan amal saleh, kita berdoa kepada Allah agar amal saleh kita ini diterima.
Kita jangan merasa sombong, pasti diterima. Kita disuruh berdoa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, taqabbal salati hadhihi, taqabbal sadaqati, taqabbal zakati, seperti itu. Kita berdoa kepada Allah agar amalan kita ini diterima. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, bertanya kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Mada af'al ba'da hada? Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Maka Allah mengatakan, Ya Ibrahim, is'ad ila Jabal Abi Qubais. Naiklah kamu ke gunung Abi Qubais. Maka Nabi Ibrahim nurut saja, melaksanakan perintah Allah. Dia menaiki gunung Abi Qubais. Setelah itu Nabi Ibrahim bertanya sampai di puncak gunung, Ya Rabb, apa yang aku lakukan di sini? Ya Ibrahim, serulah kepada manusia agar mereka datang ke sini untuk haji, untuk tawaf di rumahku ini. Suaraku terbatas, ya Allah. Jangan khawatir, aku akan sampaikan suaramu ini ke seluruh makhluk. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Ayuhan nas, hajju ila baitillahil haram. Wahai manusia, datanglah kalian ke sini untuk haji, ke tanah suci ini, ke rumah Allah, untuk tawaf, untuk ibadah. Maka seruan Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, disampaikan oleh Allah ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh makhluk. Langit mendengar seruan ini, bumi mendengar seruan ini, binatang pun mendengar seruan ini. Pohon, bahkan bayi yang masih di perut ibu mendengar seruan ini. Ya, semua yang mengaku muslim, muslimah, yang mengucapkan la ilaha illallah, ingin pergi haji ke sana, ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti hingga hari ini. Ya, Mekah ramai dari orang-orang yang ingin haji, ingin tawaf di sana. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, inilah kami penuhi panggilan-Mu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi Bapak Ibu, dalam haji itu ada pelajaran tauhid, mengaplikasikan pelajaran tauhid bahwa hanya Allah yang berat disembah, diibadahi. Jangan menyembah setan, jangan menyembah batu, jangan menyembah pohon, jangan menyembah malaikat, jangan menyembah nabi, jangan menyembah orang-orang yang sudah mati. Sembahlah Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang berbuat syirik. Ya, orang datang ke sana mentauhidkan Allah, hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini, puluhan ribu mereka sudah sampai di sana ingin menunaikan haji. Walaupun mereka harus menunggu penungguan yang lama sekali, harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mereka meninggalkan tanah airnya, meninggalkan kerabatnya untuk haji. Ada sebagian mereka yang sudah usia lanjut, yang sudah tua, tapi tidak peduli. Mereka pergi ikhlas ke sana. Walaupun harus mati di sana, mereka siap. Mereka gembira. Orang yang mati dalam keadaan haji umrah akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan memakai baju ihramnya, bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitu mulianya mereka. Mereka adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin fin nasi bil hajj, umumkan ya Muhammad, ya Ibrahim, agar manusia datang ke sini untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir, akan datang mereka itu dengan berjalan kaki. Dulu berjalan kaki. Sebagian mereka menaiki onta-onta yang kurus karena perjalanannya terlalu jauh. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Hingga hari ini
dari benua Eropa, dari benua Asia, dari benua Australia, ya mereka datang ke Mekah hadirin sekalian dalam rangka ibadah haji, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah haji itu banyak sekali makna, pelajaran, bimbingan, tujuan yang kita tidak tahu semuanya, hanya sedikit diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang haji laki-laki lebih khusus disuruh pakai 2 helai kain putih yang tidak membentuk badan. Ya. Kenapa harus warna putih? Agar seragam umat Islam ini. Diingatkan juga tentang kematian. Diingatkan dengan kain kafan bahwa kita keluar dari dunia ini menggunakan kain putih itu, kain kafan. Diingatkan tentang akhirat. Diingatkan tentang persamaan manusia. Orang yang haji harus melepaskan semua atribut kemewahannya, atribut kepimpinannya walaupun dia seorang pemimpin, baju-baju kebesarannya walaupun dia seorang kaya raya, suruh melepas itu semuanya, ganti baju yang sederhana itu. Itulah Islam. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah. Semuanya sama kecuali yang bertakwa, orang Arab maupun non-Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang kaya, bukan pemimpin, bukan yang dipimpin, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan yang bertakwa. Hadirin sekalian, disuruh melepaskan semua atribut organisasinya, partainya, Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna haji. Bagaimana dengan pemimpin kita? Bagaimana dengan utusan Allah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang membawa perubahan peradaban yang besar dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, mabit di Minah yaumut tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Arafah untuk melakukan wukuf. Pada zaman jahiliyah itu mereka orang-orang jahiliyah ini haji wukuf, tetapi bukan di padang Arafah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Maka Rasulullah merubah wukuf harus di Arafah. Ya, orang jahiliyah Bapak Ibu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka juga haji. Mereka juga tawaf. Mereka juga sholat. Kenapa mereka dihukumi kafir, dihukumi musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengenal Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya mereka mengatakan Allah. Man yarzuqukum? Siapa yang beri rezeki kepada kalian? Allah. Man yuhyi wa yumit? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Mereka tidak mengatakan Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal. Tapi kenapa mereka tetap dihukumi kafir? Cara ibadahnya mereka salah. Cara ibadahnya mereka salah. Akidahnya rusak. Mereka ibadah itu dengan tawassul kepada siapa? Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal. Siapa mereka itu? Mereka itu para tokoh, orang-orang baik. Ketika mati, dibangun kuburannya, diagungkan, kemudian dibikin patung, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulu fis salihin, melampaui batas dalam menghormati orang-orang saleh. Mereka itu para tokoh dulunya, Bapak Ibu, orang-orang baik, orang-orang yang dermawan. Setiap haji mereka memberikan makanan, minuman. Tapi ketika mereka mati, diagungkan mereka itu. Akhirnya disembah. Ya, jadi mereka tidak langsung kepada Allah ibadahnya, tapi melalui berhala-berhala itu. Ini yang Allah tidak ridhoi. Percuma mereka mengenal Allah, tapi ibadahnya salah.
Sehingga tetap mereka dihukumi kafir musyrik. Walaupun mereka haji, mereka tawaf. Hadirin sekalian, orang musyrikin itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah pergi ke Arafah dan Rasul waktu itu haji bersama 100.000 lebih para sahabat-sahabatnya. Makanya haji Rasul dikatakan haji wada', haji perpisahan, haji yang terakhir dan pertama kali. Karena Rasul itu haji cuma sekali, umroh 4 kali. Hajinya dikatakan haji wada'. Karena memang masa haji Rasulullah itu dengan wafatnya sekitar 3 bulan atau 81 hari, sehingga dikatakan haji wada'. Ya. Maka Nabi berada di padang Arafah. Itulah puncak haji. Tanggal 9 Dzulhijjah. Rukun yang paling terbesar rukun-rukun haji, al-wuquf fi Arafat. Wukuf di padang Arafah. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Orang yang haji tanggal 9 Dzulhijjah tidak berada di Arafah, tidak sah hajinya. Dia harus mengulang tahun depan. Bagi orang yang tidak berada di Arafah, tidak haji, disunahkan untuk puasa Arafah, yang nilainya di sisi Allah itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Puasa apa itu? Puasa Arafah bagi yang tidak haji. Yang haji tidak boleh puasa, karena dia akan beribadah terus panjang hari sampai terbenamnya matahari. Bagaimana dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika di padang Arafah? Nabi mendatangi dengan ontanya di daerah yang sekarang dibangun Masjid Namirah. Ya, di Arafah itu ada masjid apa? Namirah. Disitulah Nabi berkhutbah. Hadirin sekalian, namanya khutbah wada' juga. Ya, Nabi berkhutbah di hadapan 100.000 lebih para sahabat. Bayangkan 100.000 sudah besar jumlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkhutbah tanpa speaker ini, tapi semua mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul berbicara dari jarak dekat. Semuanya dari mulai saf pertama sampai ujung mendengar seruan Rasulullah, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khutbah Rasulullah, Bapak Ibu, waktu di padang Arafah, Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu suci. Seperti sucinya hari ini hari Arafah. Seperti sucinya bulan ini bulan Dzulhijjah. Seperti sucinya tanah ini tanah haram. Mulai hari ini seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah saudaranya, tidak boleh mengambil harta saudaranya, tidak boleh merusak kehormatan saudaranya. Haram, seorang muslim itu suci. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, qad taraktum fikum syai'aini lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 pusaka. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Walaupun aku sudah meninggal dunia, selama kalian berpegang teguh dengan 2 pusaka ini, Kitabullah wa sunnati. Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh ini. Pegang teguh 2 pusaka ini. Jadi khutbah Nabi itu panjang sekali, hadirin sekalian. Itu ringkasnya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat, antum tus'aluna anni. Suatu hari kamu akan ditanya oleh Allah tentang diriku. Kalian semua ini yang hidup sekarang akan ditanya oleh Allah tentang diriku. Apa yang kalian ucapkan nanti? Madza taqulun?
tentang diriku, apakah Muhammad sudah menyampaikan, apakah Muhammad sudah ini? Maka semua para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anta qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Itu semua para sahabat mengatakan begitu. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, tidak ada yang kau sembunyikan risalah itu. Wa addaital amanah, engkau sudah menyampaikan amanah. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah, satu ayat pun tidak ada. Semua disampaikan. Walaupun ayat-ayat yang mengenai dirinya, dia ditegur oleh Allah, kesalahan dia disampaikan oleh Rasul, dibacakan. Tidak ada masalah. Ayat-ayat yang mengecam beliau, tidak ada masalah, disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi itu amin, orang yang bisa dipercaya, menunaikan amanah, bukan khianat. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, Imam Malik imam mazhab, man amala syai'an jadidan fil Islam bid'atan fil Islam faqad dhanna anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan baru dalam Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka dia secara tidak langsung menuduh Rasulullah pengkhianat. Katanya siapa ini? Imam Malik di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Karena Rasul sudah menyampaikan semuanya. Islam sudah lengkap. Tidak boleh seorang menambah atau mengurangi dalam agama ini. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi di padang Arafah, dan Nabi itu, Bapak Ibu, menaiki onta di padang Arafah itu sambil menunduk sampai kepalanya nyentuh punggungnya onta, sambil menangis. Turun malaikat Jibril memberikan wahyu, memberikan ayat. Apa itu? Yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan atasmu agamamu ini, Islam, dan aku sempurnakan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agama. Allah tidak meridhai kecuali Islam. Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi, kecuali masalah dunia. Masalah dunia, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu masalah dunia, masalah agama cukup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik, barang siapa melakukan bid'ah dalam agama, berarti secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah telah berkhianat. Seakan-akan Rasul ada yang belum disampaikan, sehingga harus perlu membuat hal-hal yang baru dalam Islam, dalam ibadah. Hadirin sekalian, semua sudah lengkap, tinggal kita mengikuti. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ittabi'u, ikuti saja Nabi itu, belajar hadis Nabi. Ittabi'u wa la tabtadi'u, jangan tambah-tambah lagi. Agama Islam ini sudah sempurna. Hadirin sekalian, nah itu ketika haji wada. Ya, kemudian sahabat tadi tanya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, wa nasahtal ummah, engkau telah menasihati umat ini pagi, siang, malam, wa jahadta fillahi haqqa jihadi, dan engkau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar jihad. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah, Allahumma ishhad, saksikan ini, ya Allah, ini saksiku semuanya, bahwa aku sudah menyampaikan semuanya, tidak ada yang aku sembunyikan. Amanah, hadirin sekalian, Islam ini amanah. Ya, begitu juga syariat Islam ini amanah. Salat amanah. Kalau kita tidak salat, kita ini pengkhianat. Puasa Ramadan amanah. Kalau kita tidak puasa Ramadan, pengkhianat kita, tidak amanah. Ya, syariat Allah ini amanah semuanya. Maka hendaklah kita ini menjalankan amanah ini
dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ta'al, anta sayyid Quraisy, kamu pemimpin Quraisy, kamu orang Arab. Memanggil Bilal, ta'al ya Bilal. Ini Bilal dari Habasyah, Al-Habsyi, orang kulitnya hitam, mantan budak. Antum akhwan, sekarang kalian berdua bersaudara. Abu Bakar, Bilal bersaudara. La farqa baina Arabi wala ajami illa taqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali takwa. Ta'al ya Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab, orang Arab, pemimpin Quraisy. Ini Syuhaib, orang Romawi. Sekarang dia menjadi saudara kamu. Kalian berdua bersaudara. Ta'al ya Ali, sepupu Rasulullah, ahli bait, orang Arab. Ini Salman, orang Persia. Sekarang dia menjadi saudara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia sih kalian yang bertakwa, bukan karena orang Arab non Arab. Lihat di sini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang persamaan manusia, membicarakan masalah HAM sebelum orang-orang barat bicara HAM. Ya, Rasul mempersaudarakan semua kaum muslimin saat itu yang datang dari segala macam penjuru dengan berbagai macam suku bahkan bangsa, bahwa umat Islam harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, bergolong-golongan. Hadirin sekalian, bersatu umat Islam ini. Agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad, dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gontok-gontokan, jangan ribut. Umat Islam ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika tanggal 9 Dzulhijjah Allah turun ke langit dunia dengan keagungannya, jangan ditanya bagaimana turunnya, diyakini turun itu turun. Ya, Allah turun ke langit dunia Bapak Ibu dengan keagungannya. Kemudian Allah mengatakan dan mengumpulkan malaikat-malaikatnya, wa ya malaikati ishhadu, wahai para malaikat, saksikan ini hamba-hambaku. Atau min kulli fajjin amik, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. As'asau wa akbaru, mereka berdebu, mereka letih, berkeringat, minta kepadaku sekarang ini di padang Arafah. Ishhadu inni qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka. Qad ghafartu lahum, aku mengampuni mereka. Jadi inilah Bapak Ibu puncak daripada keutamaan ibadah haji, diampuni seluruh dosanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man hajja falam yafsuq, barang siapa yang haji dia tidak berbuat dosa, walam yarfus, menjaga lisannya, tidak berkata kecuali yang baik, raja'a ka yaumi waladtu ummah, dia ini balik ke rumahnya dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu. Diampuni dosanya, dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa orang haji. Mudah-mudahan saudara kita yang sekarang ini lagi berada di Madinah, mau di Mekah, mau melaksanakan haji, diberikan oleh Allah haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Diberikan haji yang mabrur, diberikan sehat walafiat. Walaupun ada yang sudah meninggal dunia, banyak yang sudah meninggal dunia, tapi niatnya mereka sudah dapat haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, al-hajju mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Maka Nabi mengatakan, ayuhan nas, inna Allah qad farada alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, sungguhnya Allah mewajibkan kalian haji, maka berhajilah. Jangan tunda-tunda kalau kalian punya rezeki.
aku khawatir kalian nanti punya masalah-masalah kalau ditunda, sehingga tidak jadi haji. Fahajju haji. Bahkan Nabi tersinggung, orang yang punya rezeki tidak mau haji, lebih baik dia mati dalam keadaan seperti orang Yahudi maupun Nasrani. Rasulullah mengatakan begitu, orang yang punya rezeki tak haji, lebih baik dia mati dalam keadaan seperti orang Yahudi maupun Nasrani. Menunjukkan haji, hadirin sekalian, ibadah luar biasa. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, kita kan disunahkan untuk pakai minyak wangi yang laki-laki ya, pakai baju bagus, tapi tidak pada haji. Haji yang banyak berkeringat, yang berdebu, yang letih, mungkin enggak pakai alas kaki, mereka lah yang banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah terutama, itulah hari pertemuan umat Islam secara internasional. Mereka enggak pakai undangan dari Allah saja. Pergi ke luar negeri untuk ibadah. Lihat orang-orang kafir sana. Mereka pergi ke luar negeri untuk pertandingan olahraga, untuk lihat balap mobil, untuk lihat balap motor, untuk melihat keindahan salju dan sebagainya. Tapi umat Islam pergi ke sana untuk ibadah, menyerahkan dirinya kepada Allah, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji, ya tidak mudah haji, hadirin sekalian. Perlu fisik juga. Kemudian setelah selesai di padang Arafah, matahari terbenam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Muzdalifah. Salat maghribnya di mana? Muzdalifah, bukan di Arafah. Tapi sekarang mungkin susah karena macet bis, begitu juga susah orang tua, sehingga mereka salat maghrib di mana? Arafah. Tapi Rasulullah pergi ke Muzdalifah. Nama lain Muzdalifah Masy'aril Haram. Masy'aril Haram, inda Masy'aril Haram. Disitulah Rasulullah banyak berdoa dan tempat mustajabnya doa di Masy'aril Haram. Nabi mabit di Muzdalifah sampai subuh, habis subuh Nabi berdoa lagi, dan sekarang dibangun masjid namanya Masjid Muzdalifah. Ya, memang kalau ikut rombongan yang nggak ngerti gitu susah di bis saja. Kadang-kadang untuk kan deket ya Arafah Muzdalifah, tapi kalau naik bis bisa berjam-jam, jutaan orang di sana. Masalahnya macet total sana ini. Bahkan mungkin sampai subuh baru di Muzdalifah. Ya, bagi anak-anak muda enak jalan, yang tahu dan dekat, hadirin sekalian, nginep di sana, mencari kerikil-kerikil di sana juga untuk melempar jamarat. Nah, setelah matahari terbit, Nabi menuju Mina. Saat itu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, hari raya. Dan Nabi ketika di Mina, Bapak Ibu, menyembelih hewan kurban. Dan Nabi membawa 100 ekor onta untuk dikurbankan. Bukan 1, 2, 100 ekor onta untuk dikurbankan. Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Tapi menyembelih pada hitungan 63 ekor saja. Tidak semuanya. Karena Nabi faham itulah usianya. Itulah usianya, hanya 63 tahun. Sisanya diberikan kepada Ali. Memang menyembelih Bapak Ibu, onta itu beda dengan menyembelih sapi atau kambing. Kalau sapi kambing kan dibanting, dijatuhkan ya, miring begitu. Kalau onta tidak usah, ditusuk saja lehernya yang paling bawah dekat dadanya itu, ditusuk begitu, ditarik, muncrat sendiri darahnya, tidak lama dia jatuh. Bukan dipegangi, disembelih, tidak. Bukan begitu, karena onta ini nyerang, bisa mematikan orang yang menyembelih. Ya, bukan bodoh onta ini, dia tahu, makanya ditusuk cepat minggir langsung begitu. Bisa dilihat di YouTube bagaimana menyembelih onta.
Makanya dengan istilah nahar bukan babah. Dalam bahasa Arab diistilahkan apa? Nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan sembelih onta. Nahar, onta itu. Yaumun nahar, hari menyembelih onta. Nama lain daripada Idul Adha. Karena di Arab banyak onta. Tapi makan daging onta itu Bapak Ibu beda dengan makan daging sapi. Kalau makan daging onta itu batalkan wudu. Batalkan apa? Wudu. Kalau sapi tidak membatalkan wudu. Kambing tidak membatalkan wudu. Kalau onta membatalkan wudu. Panas onta itu. Ya kalau untuk kekuatan gitu badan memang onta. Ya. Tapi halal onta itu. Ada yang mengatakan para ulama karena onta diciptakan dari unsur jin. Dari unsur jin. Sehingga kandang onta itu banyak jin. Kata Nabi jangan salat di kandangnya onta karena banyak jin di situ. Sehingga kandang onta itu di padang pasir kebanyakan jauh dari perumahan. Dilepaskan di padang pasir karena di situ banyak jin. Tapi kalau kamu di kandang kambing sholat tidak apa-apa karena di situ banyak malaikat. Kalau kambing banyak malaikat. Disuruh sholat di situ nggak apa-apa. Kalau pengembala kambing misalnya mau sholat di samping gitu jauh dari masjid nggak apa-apa karena di situ banyak malaikat. Itu bedanya kambing sama onta hadirin sekalian. Nah Rasulullah menyembelih 63 ekor cepat. Yang anehnya Bapak Ibu ketika Rasulullah menyembelih onta itu mendatangi Rasulullah sendiri, rebutan mendatangi Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, ingin disembelih oleh Rasulullah, bayangkan. Kalau kita kan lari binatangnya, takut sama kita, ya kan? Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah datang sendiri mereka, bayangkan. Binatang cinta kepada Rasulullah, apalagi kita. Gak cinta Rasulullah bagaimana, hadirin sekalian? Nah itu sesuatu hal yang terjadi. Kemudian setelah itu Rasulullah melakukan tahallul, menyukur rambut. Rasulullah menyuruh Ma'mar bin Abdullah, ya Ma'mar kesini kamu, punya pisau cukur? Ada ya Rasulullah. Mau mencukur rambutku? Iya mau ya Rasulullah. Dicukur rambutnya Rasulullah. Kemudian separuh diambil. Wahai para sahabat, siapa yang mau rambutku? Dilempar. Itu para sahabat rebutan Bapak Ibu. Rebutan ingin memiliki rambut Rasulullah. Bayangkan. Karena barokah. Yang ada pada diri Nabi ini barokah. Kalau Rasul tidak bisa. Ya, tidak bisa diterima. Ludahnya Rasul dibuat rebutan waktu Hudaybiyah. Dibuat rebutan. Ludahnya Rasulullah. Ini rambut Rasul dibuat rebutan sampai para sahabat hampir mau berkelahi. Gara-gara merebutkan rambut Rasulullah. Mau berkelahi. Tidak peduli. Ada yang dapat satu rambut. Ada yang dapat separuh. Tidak apa-apa. Dimasukkan ke botol. Ummu Salamah istri Nabi ikut. Mendapatkan rambut Rasulullah beberapa. Dimasukkan ke botol. Dikasih, kalau dia sakit, dikasih air, diminum. Kalau sepeninggal Rasulullah, Ummu Salamah masih menyimpan rambut Rasulullah di botol. Ibu-ibu itu sering datang ke rumah Ummu Salamah, bawa bayi-bayi, bawa anaknya yang panas, ya sakit, disuruh minum, sembuh. Barokah yang ada pada diri Rasulullah itu. Kalau selain Rasul tidak bisa. Keringat Rasulullah aja wangi. Kalau kita nggak pakai minyak wangi, bau jin, hadirin sekalian. Kan itu. Walaupun kiai tidak bisa, Rasulullah beda. Ada pada dirinya ini keberkahan. Ya, itu dialami oleh para sahabat. Kemudian dicukur lagi. Katanya Rasulullah, mana Abu Talha Al-Ansari? Mana Abu Talha Al-Ansari? Kemudian saya ya Rasulullah. Mau rambutku? Mau ya Rasulullah. Abu Talha menangis mendapat bagian besar dari rambut Rasulullah. Siapa Abu Talha ini, Bapak Ibu? Abu Talha adalah seorang pemuda Ansor yang kaya. Ya, pernah dia
ketika turun ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah sampai kalian menginfakkan harta kalian yang paling kalian cintai. Ketika mendengar ayat ini turun, dia berpikir seakan-akan ayat ini menyindir dia. Lihat para sahabat tadabbur langsung kalau turun ayat, tidak hanya baca hafal, tapi enggak tadabbur, enggak manfaat. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, qira'a ayah fil Quran ayah wahidah bas ayah. Qira'a ayah wahidah fil Quran bitadabbur wal fahm wat ta'aqqul khairan min khatmah. Membaca satu ayat di dalam Al-Quran dengan tadabbur, dengan faham, digunakan akalnya dengan baik, ini lebih baik daripada dia menghatamkan Quran. Makanya Abu Talha mengatakan ketika itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, qad nazalat hadhil ayat, telah turun ayat ini ya Rasulullah. Saya tersinggung dengan ayat ini. Ini Bayruha ya Rasul. Bayruha itu kebun besar, kebun kurma besar di tempat yang paling strategis di jantung kota Madinah dan menghadap langsung masjid Rasulullah. Ini harta yang paling aku cintai ya Rasul. Ahabbah mali. Mulai hari ini aku sedekahkan di jalan Allah. Dia enggak pikir panjang Bapak Ibu. Mulai hari ini aku sedekahkan di jalan Allah. Sampai Rasul mengatakan, sungguh ya Abu Talha? Iya ya Rasul. Bah. Menunjukkan ketakjuban. Rasul mengatakan, bah. Malun rabih ya Abu Talha. Ini harta yang beruntung ya Abu Talha. Luar biasa sahabat Rasulullah. Hadirin sekalian. Nah itu dia mendapatkan bagian rambut Rasulullah yang banyak. Setelah itu Rasulullah pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf haji dan sa'i haji. Nah ketika sampai di Ka'bah, Bapak Ibu, Rasul melihat Ka'bah, merenung begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ka'bah, wallahi ma'azamaki wa ma'ashaddu hurmatuki walladhi nafsu Muhammad biyadi lil mu'min ashaddu hurmatan indallahi minki. Wahai Ka'bah, demi Allah, begitu agungnya kamu, begitu sucinya kamu, tapi demi Allah, orang mukmin lebih suci daripada kamu. Lihat Bapak Ibu, orang mukmin lebih suci daripada Ka'bah. Bahwa kita datang ke sana atas perintah Allah untuk tawaf. Tawaf ibadah yang mulia. Atas perintah Allah, bukan kita menyembah Ka'bah, bukan kita menyembah Hajar Aswad. Orang barat mengatakan, lihat umat Islam datang ke sana menyembah kotak itu. Lah, kalau kita menyembah Ka'bah berarti setiap masjid ada Ka'bahnya kan gitu. Tapi tidak kan? Itu rumah Allah. Orang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri. Kita di sana untuk datang karena perintah Allah melakukan tawaf. Maka Nabi mengatakan begitu. Umar begitu juga ketika mau tawaf. Kan mau tawaf itu disunahkan mencium Hajar Aswad. Kalau bisa. Kalau enggak bisa ya memberikan isyarat dengan tangan. Ucapkan bismillah Allahu akbar. Kalau bisa mencium. Umar waktu itu mau mencium Hajar Aswad dan melihat Hajar Aswad, kemudian dia mengatakan, ya Hajar, wallahi alimtu annaki Hajar. Wahai batu, demi Allah aku tahu kamu ini batu. Hajar Aswad asalnya batu dari surga Bapak Ibu. Batu ini putih dari surga, diturunkan malaikat, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk melengkapi bangunan Ka'bah. Dulu abyad putih, bayudha, hajar, batu itu putih. Karena dosa-dosa Bani Adam menjadi hitam. Sehingga dikatakan apa? Hajar Aswad, batu dari surga. Umar tidak peduli. Wahai batu, aku tahu kamu ini batu, tidak bermanfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Demi Allah, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, tidak akan aku cium kamu. Aku mencium kamu
Karena aku melihat Rasulullah saja mencium kamu. Itu akidahnya Umar, Bapak Ibu. Ada orang haji dari Indonesia. Teman saya dulu, dia pengusaha. Dari Bogor, bawa batu sak koper, Bu. Titipan bunyainya. Dari Bogor, Gunung Bogor. Kalau kamu ke sana bawa batu ini. Supaya barokah. Satu koper dibawa. Bayangkan, dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah tidak bisa tawaf, tidak tahu namanya Masjidil Haram 5 hari. Matanya merah itu. Teman-temannya kasihan. Kenapa dia ini? Diperiksa kamarnya, nggak taunya di kopernya batu banyak dari Bogor. Batu dari Bogor, Hajar Aswad dari mana? Surga. Nggak diperhatikan sama Umar, dicium saja. Apalagi batu dari Bogor. Ini yang masalah, akhirnya dibuang sama orang-orang, dituntun. Akhirnya bisa tawaf, bisa sholat di Masjidil Haram. Ya syirik, Bapak Ibu. Batu, ada orang menyembah batu, menjadikan batu itu gimana sebagai jimat. Kalau saya pakai batu ini, cincin batu ini, badan saya enak, ada seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Rasul menangis. Kata Umar, kenapa ya Rasul menangis? Di sinilah Umar, di sini nanti banyak orang menangis. Banyak orang menangis di sini. Tawaf, ya di samping pintu Ka'bah itu banyak orang berdoa sambil menangis. Dan ternyata benar, Bapak Ibu. Multazam, banyak orang berdoa sambil menangis di sana. Jadi tawaf ini ibadah besar. Seperti salat tawaf itu. Cuma bedanya kalau tawaf itu boleh ngomong. Tapi ngomongnya masalah tawaf. Nah, jangan masalah dunia, karena Anda beribadah saat itu. Kurang berapa ini? Ayo minggir. Banyak orang ini minggir sedikit, ini ayo ke tengah gitu. Kalau tawaf. Karena Anda di tempat yang terbaik, Ka'bah. Kemudian nggak boleh ngomong-ngomong masalah bisnis. Ya Pak, udah ditransfer belum ya? Padahal lagi tawaf ngomong begitu. Udah ditransfer belum ya? Nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah balik ke mana? Mina untuk melempar jamarat. Kenapa melempar jamarat? Di sana ada pelajaran juga. Bukan hanya melempar jamarat, melempar tugu kemudian jatuh batunya itu ke dalam sumurnya itu. Pastikan batu jatuh kemudian masuk ke dalam. Ya, ini adalah simbol perlawanan, Bapak Ibu. Bahwa kita harus melawan setan. Seperti Nabi Ibrahim kan begitu. Ya, jadi Nabi Ibrahim ketika ditemui oleh setan sama Nabi Ibrahim dilempar 7 kali. Ya, kemudian tenggelam ke bumi. Enggak lama dia berjalan, muncul lagi setan-setan itu. Dilempar sama Nabi Ibrahim 3 kali. Masuk ke bumi 3 kali seperti itu, dilempar lagi sama Nabi Ibrahim. Artinya apa? Kita disuruh untuk melawan setan. Jangan berteman dengan setan. Atau teman-temannya setan digauli, jangan. Kita harus berlepas dari setan. Kita jangan berhubungan sama jin. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pergi ke dukun. Karena dukun wakilnya setan di dunia ini. Orang yang pergi ke dukun dan dia percaya, maka kafir. Orang yang belajar sihir dan menyihir, kafir hukumnya. Di negeri kita ini banyak sihir-sihiran itu. Dagang pakai sihir gara-gara saingan dagang. Ya kan? Baru masak nasi basi, bayangkan. Repot orang yang menyihir itu, susah. Menyakiti orang banyak. Toko buka katanya tutup. Sakit perut didiagnosa oleh dokter nggak ada apa-apa, tapi sakit, kena sihir itu. Walaupun kata dokter nggak ada apa-apa, tapi sakit. Berarti kena apa? Sihir. Sampai sihir itu bisa menceraikan antara suami dan istri. Bahkan sampai suami tidak bisa menggauli istrinya, bayangkan. Jahatnya Pak. Makanya sihir menurut hukum di zaman Nabi, durbatu bisaif. Disuruh tobat tidak mau, dipenggal kepalanya. Pada zaman Umar menulis surat ke pimpinan,
daerah. Pokoknya ada tukang sihir, dukun, kesempatan tobat. Kalau enggak, penggal kepalanya. Ya, itu di zaman Islam seperti itu. Enggak laku namanya sihir, tukang sihir, dukun, paranormal, orang enggak normal, itu enggak laku, Bapak Ibu. Agar manusia minta tolong kepada siapa? Allah. Kadang kiai juga melihara jin. Karena manusia sendiri kebanyakan minta tolong. Pak Kiai, mobil saya hilang tadi malam. Kira-kira di mana ya sekarang? Kiainya minta bantuan sama jin. Oh, sekarang mobilmu di Pasuruan. Katanya begitu. Walaupun jin banyak bohongnya juga, membohongi orang. Dan jin itu Bapak Ibu tidak mungkin membantu kecuali ada syarat. Disuruh kufur dulu atau apa? Enggak sholat. Kalau enggak dibantu sama jin. Sihir ini luas sekali sihir ini. Makanya termasuk dosa besar yang menghancurkan. Susah, didefinisikan susah. Maka Imam Syafi'i tidak mau mendefinisikan sihir. Terlalu luas. Dari zaman dahulu sudah ada. Makanya kufur dalnya apa? Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir itu setan-setan karena mengajarkan apa? Sihir kepada manusia. Kufur. Dalam ayat ini kufur. Mengajarkan sihir, praktekkan sihir, belajar sihir, kufur. Ya, itulah para jamarat. Jangan minta bantuan sama setan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan keilmuan kita terutama masalah haji, karena sebentar lagi umat Islam di Saudi Arabia akan melaksanakan ibadah besar ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa haji lagi, atau yang belum haji diberikan kemudahan rezeki untuk bisa apa? Haji seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.